Sandi Rahmat nggak pernah gentar, bodoh amat, ditolak, cari lagi yang baru, ditolak, cari yang baru, ditolak, cari yang baru. Itu prinsip saya. Makanya kerja tuh kerja pin dan selalu pikiran positif. Apakah Pak Sandi terlahir dari seperti itu? Enggak. Nengok orang kaya pakai mobil itu sombong tuh. Alah, jangan-jangan itu korupsi. Jangan-jangan bapaknya kasih. Itu otak saya dulu. Siapa yang pernah otak miskin kayak saya tadi? Terus apa ikut acung tangan? Saya sudah tahu wajahnya. Jangan-jangan itu. Betul nggak? Negatif. Sabar Allah, nyo kayo. Tadi kayo tuh sibuk. Naruhnya di mana? Bang, Pak. Ya, orang kaya di mana-mana beli. Taruh di Bang. Anda tahu nggak kalau saya ini sebenarnya introvert? Saya ini ketika ada perkumpulan, misalnya perkumpulan keluarga, saya tuh paling tidak suka ngumpul. Biasanya saya dalam kamar. Ya, tanya aja istri saya. Sampai sekarang, entah kenapa saya mau duduk ngobrol yang kayaknya nggak mubazir ya, kayaknya nggak ada penting. Enak di kamar aja. Itu saya seperti itu. Makanya sifat itu yang agak sulit saya untuk melawan. Cuman saya juga ketika ketemu orang, saya tidak pendiam. Paham nggak kira-kira? Nah, disitulah dilatih di public speaking. Tapi kalau nggak public speakingnya kita olah, kita juga pendiam, kita juga ngurungan orangnya. Jadi kita nggak bertumbuh. Paham nggak kira-kira? Makanya kenapa public speaking ini kalau udah ikut 1 kali, belum juga 2 kali ikut. Belum juga 3 kali ikut. Tapi kalau ikut betul-betul niatnya mau merubah diri. Jangan ikut karena disuruh, di apa. Memang public speaking itu untuk merubah cakap kita, mental kita. Ya, mental tuh harus ditumbuhkan. Siap? Ya, Anda tahu tentara? Tahu. Ada nggak teman Anda dulu sekolah, dia acak-acakan orangnya. Dia tuh orangnya berantakan. Tiba-tiba dia masuk tentara. Dan begitu ketemu, bajunya rapi, sepatunya rapi, betul nggak? Lengannya rapi, terus bajunya dimasukin. Pernah ketemu? Waktu SMA-nya, kamarnya aja udah bagus kandang ayam daripada kamarnya. Pernah ketemu seperti itu? Kok bisa berubah ya? Karena didikan militer tadi, betul nggak? Itulah yang disebut namanya pelatihan. Beda seminar, beda pelatihan. Hari ini pelatihan atau seminar? Pelatihan. Makanya kalau ada pelatihan, jangan ditolak. Jangan dimotivasi lagi. Oh, pelatihan, justru kita motivasi tim kita. Paham sampai di sini? Jadi, yang pertama kalau kita ngedon tadi, apa yang harus kita perhatikan? Pertemuan. Jadi kita harus hadir rajin ikut siap. Mudah-mudahan Sarolangun dalam waktu dekat kita bikin pertemuan. Amin. Tepuk tangan. Ya. Kita serbu Sarolangun siap? Nah, yang Sarolangun serbu Bangko siap? Ratakan. Ya. Jadi kalau kita setiap ketemu, wah ini harus. Saya tuh gini. Ketika saya bangun bisnis yang lama ya. Saya ke Bangko. Orang Bangko bilang, Pak, kami dari tahun 2018 bangun bisnis ini, kata dia. Bapak baru masuk. Justru itu saya masuk. Loh, kok bisa? Justru itu. Ini udah rata kami buat, Pak, kata dia. Iya kah? Saya bilang gitu. Udah rata kalian buat. Alhamdulillah. Kenapa? Berarti saya udah pakai bacot lagi. Datangnya cuman pakai data. Karena sudah dipresentasi sama mereka. Anda tahu kenapa saya 5,5 bulan dapat mobil kemarin? Karena saya prospek orang yang sudah diprospek. Nikmat otak positif kan? Kalau orang negatif, iyo, ngapain di sini? Orang lah banyak di sini. Banyak yang tidak sukses. Mobil lah banyak dapat. Lah 6. Saya masuk. Bangkonya kecil. Tidak mungkin bisa sukses. Betul nggak? Itu negatif. Tapi positif. Ini peluang besar untuk saya. Kemana orang-orang itu? Udah pada vakum. Nggak ada bunyi lagi. Betul ya Pak Wahidin ya? Alhamdulillah. Terus saya tegak di bangko. Saya lihat kiri, kanan, atas, bawah. Saya nggak punya teman. Saya punya saudara. Ada beberapa orang. Termasuk Bu Zarma. Tapi waktu itu saya nggak prospek Bu Zarma.
kebetulan lewat, nampak Bu Zarma standing. Saya saya standing balik kanan. Halo Bu Zarma, gitu ya. Ketemu, rupanya mau gabung juga. Nah, tapi waktu itu Bu Zarma belum all out juga. Ada ibu angkat saya juga nggak all out juga. Akhirnya saya sendirian di sini. Akhirnya saya ketemu Kando waktu itu, Bang Andi numpang tidur ya, gitu. Saya numpang tidur di rumah Kando, ya, dan di situ saya memulai waktu itu ya. Dan saya cuma berpikir, suatu ketika nanti grup saya paling besar di Merangin. Bayangin sendirian tuh, masuk akal nggak? Upline nggak ada, tahu sawit indah, ngomong pupuk, tapi ngomongnya begini di atas. Saya pasti besar grup saya. Hebat kan? Uniknya kalau orang melakukan itu dibilang gila, tidak masuk akal. Awak dewean, tidak ada kawan, tidak ada kenalan, lang banyak di Bangko. Tapi ngomong macam itu di saat orang sudah banyak yang dapat mobil waktu itu di sini. Dan saya buktikan setiap ada sawit tegak nongkrong apa tertumpuk saya datangin. Pak, ini Pak pupuk bagus. Bu, ini Bu pupuk bagus. Wah, kami udah pernah dengar. Nah, bagaimana menurut Ibu setelah dipresentasi? Ah, nggak ada reaksi. Wah, ini yang menurut saya agak keliru. Jadi ketika dia ngomong apapun, saya ada bahasa yang lain. Paham nggak kira-kira? Begitu orang marketing. Jadi orang nolak, itu sebenarnya kesalahannya, Bu. Oh, jadi gimana? Harusnya, Bu, begini, Bu. Harusnya begitu, Bu. Oh, saya dulu nggak dibilangin begitu loh. Mungkin sudah dibilangin, cuman dia nggak ngeh. Makanya presentasi kalau pakai visual, itu nggak akan bakal bisa nangkep di otak. Makanya harus ada barangnya, harus ada flip chart. Harus ada video. Saya begitu presentasi. Iya, kalau emasnya agak lengkap ya. Begini aja, Bu. Bapak, Ibu pakai pupuk ini, kalau tidak terbukti, ya kan, nanti nggak usah beli lagi. Bukan nanti saya ganti ya. Nggak usah beli lagi. Kenapa? Setahu saya, ini video ini jantan, Bu. Tunjukin video orang waktu itu. Bisa berbuah. Pakai pupuk ini, Bu. Tapi di Bangko belum ada yang bukti loh. Justru itu, Ibu jadi buktinya. Selalu berpikir positif. Itu bisa nggak kira-kira? Bisa begitu? Justru itu, Bu. Saya berjanji 3 bulan sekali saya akan kontrol sawit Ibu. Ini nomor handphone saya. Bu, saya kalau mau nipu dengan pupuk ini, saya ada anak istri di rumah. Nipu jatahnya cuma 3 bulan. Betul nggak? Nipu itu jatahnya cuma 3 bulan. Ibu, ini nomor handphone saya tinggalkan Kerinci ini nggak mungkin mau nipu orang. Saya sudah buka kontrakan di sini juga. Waktu itu. Jadi saya story. Paham nggak kira-kira? Bagaimana orang ini bisa yakin sama saya? Ya, yang satu pertama, ketika dia ngomong NPK, saya nggak tahu NPK itu apa. Betul. Betul Pak saya. NPK-nya berapa? Mati aku. NPK-nya apa? Buka di Google depan muka dia. NPK. Kalau kira-kira Bapak yang punya sawit, Ibu yang punya sawit, buka Google di depan kita, mau beli nggak? Berarti kan orang yang jual ini nggak ngerti. Paham nggak? Sandi Rahmat nggak pernah gentar. Bodoh amat. Ditolak, cari lagi yang baru. Ditolak, cari yang baru. Ditolak, cari yang baru. Itu prinsip saya. Paham? Bodoh amat. Tolak nggak usah tolak-tolaknya. Semua muak kalian nak nolak saya. Tolak, tetanggonya ku hantam. Tetanggonya nolak, tetanggonya lagi ku hantam. Karena pantang menyerah. Sebenarnya begitu aja sukses, Bu. Ini jangankan sudah dikasih kemudahan pun kita masih menolak. Betul nggak? Sudah bisa ini. Aku ganti kulit hari ini, plan. Nggak bisa gue robek. Hujan deras kayak kertas terbuat dari kulit itu. Meleleh. Kalau hujan pakai mantel. Bapak, saya sering jadi setiap di bisnis, saya selalu jadi namanya Korea. Korea itu koordinator area. Bangko ini dulu keling sempat habis. Terus saya tanya, di mana orang-orangnya? Itu gitu ya. Ada ya orang sini udah diamond ya. Udah lama diamondnya. Udah kurang di tetangga ya. Udah lama diamond. Oke. Saya waktu itu masih sapir. Oke. Sekarang pertemuan ada nggak? Nggak ada. Oke. Saya hubungin leader-leader yang masih ada bau-bau semangatnya. Kumpul yuk. Di mana stokis? Waktu itu stokis Boneta. Duduk.
Apa impian Bapak? Dolen orang segituin. Itu saya bilang, apa impian Ibu? Saya pengen umroh saya. Bapak apa impiannya? Sekarang kalau Bapak berdiam diri, Ibu berdiam diri, apa untung Bapak? Nggak ada sih. Ayo kita bangkit bareng. Ayo Pak Sandi, serius Pak Sandi, siap. Saya koordinator di sini sekarang. Ayo kita bikin sekretaris, bendahara segala macam. Kita bikin program tiap minggu. Oke siap. Waktu itu langsung pertemuan kalau nggak salah 3 bulan atau apa 300 orang di bangku ini. Mantap. Tepuk tangan. Kenapa? Saya maunya kerja tim, paham nggak? Kayak yang tadi video. Saya kerja tim supaya nggak capek. Loh kok tapi tim orang yang Bapak bangun? Nggak masalah tim orang. Ketika tim orang besar, ngomong sama downline. Len, tengok grup orang besar-besar. Masa kita nggak bisa positif lagi? Betul nggak? Harusnya kan ngapu kok nggak besar-besar. Ya kan cepat lah bergerak. Aduh, tidur ya. Kan gitu kan? Tapi, Len, tengok tuh. Masa kalah sampai itu. Oke, tos. Semangat itu? Semangat. Begitu. Makanya saya langsung diamond gitu. Sapphire, ruby, emerald cuman berapa bulan. Langsung diamond. Istri saya diamond, adik saya diamond. Makanya kerja tuh kerja pin dan selalu pikiran positif. Apakah Pak Sandi terlahir dari seperti itu? Enggak. Nengok orang kaya pakai mobil itu sombong tuh. Alah, jangan-jangan itu korupsi. Jangan-jangan bapaknya kasih. Itu otak saya dulu. Siapa yang pernah otak miskin kayak saya tadi? Nggak usah ikut acung tangan. Saya sudah tahu wajahnya. Jangan-jangan itu. Betul nggak? Negatif. Sama orang, alah, nyokayo. Kakek kayo tuh sibuk. Naruh duitnya di mana? Bang, Pak. Ya, orang kaya di mana-mana beli, taruh duit di bank. Betul nggak? Beli emas batangan. Betul nggak kira-kira? Susah amat, betul nggak kira-kira? Nah, sekarang saya tanya, enak miskin apa kaya? Enak miskin atau kaya? Pilih. Kaya. Ucapan adalah doa. Miskin apa kaya? Kaya raya, mati masuk surga. Kayaknya begitu? Karena Rasul pun mengajarkan bahwa kita Islam harus kaya. Kuatkan perekonomian Islam, maka Islam akan kuat. Kenapa Islam ini hancur? Karena ekonominya yang dikuasai oleh orang-orang itu. Paham nggak kira-kira? Makanya di mana mereka merusaknya? Di edukasi atau school. Di sekolah rata-rata menghancurkannya. Gimana caranya? Jangan tanya kamu besok mau jadi apa. Tapi kerja di mana besok. Itu salah satu merusak saraf otak untuk berpikir maju. Karena udah jelas kalau kerja pakai ijazah. Ketika dia sekolahnya fokus, akhirnya cari kerja. Begitu cari kerja, lulusan apa? Ekonomi. Lulusan apa? Sipil. Begitu dicek, rupanya yang lulus kurang lebih 3.000 orang. Penerimaan PNS yang jurusan sipil cuma 10 orang. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Banyak nganggur. Dan mentalnya nggak ada dari kecil. Karena udah fokus ke cari kerja. Pengennya kita sukses, betul nggak? Uang banyak, kita di rumah saja, betul nggak? Pengen begitu? Siap? Oke, tepuk tangan sekali lagi, amin ya. Nah, makanya network marketing ini sebenarnya bisnis yang paling real. Ini bisnis nggak real? Real. Coba Bapak gabung di network marketing ini berapa harganya? 1 juta? Dapat produk berapa? 5 box dijual, 5 boxnya dapat berapa? Balik? Terus nggak usah dibelanjain lagi, bisnisnya masih jalan nggak? Enak kan? Coba buka cucian, mesinnya dijual, pondasinya itu dijual, atapnya dijual, besok masih bisa buka cucian. Berarti kan bisnis itu nggak real malahan. Betul nggak kira-kira? Bisnis ini real, BEP langsung. Join hari ini, langsung jual, langsung BEP. Atau nggak BEP itu artinya apa? Balik modal. Langsung balik modal. Bisnis itu yang pertama dikejar bukan untung, tapi BEP atau balik modal. Betul nggak kira-kira? Siapa yang buka usaha? Aku cari untung di awal. Nggak ada. Balik modal dulu, baru bicara untung. Betul nggak kira-kira? Network marketing gabung hari ini. Bahkan, Ibu Asam Murad, ya, contohnya ya gitu ya.
Ibu, kencing manis, ABN, ya. Kudis, kurap, kutu, dan lain-lain. Misalnya ya, gitu ya. Nah, ketika ada 5 pasien saya yang mulai dari ABN ya, sampai ke yang lain-lain, mereka beli satu box, satu box, satu box, satu box. Oke, ambil uangnya. Seret, ambil uangnya. Pak Andi, ini ada, saya mau belanja nih, ada 5 box. Oke, satu paket nggak? Terus saya kasih, cuk. Saya udah join belum? Sudah. Uangnya pakai uang siapa? Uang orang. Terus saya udah bisa ngajak orang nggak di bisnisnya? Terus kalau ngajak orang saya dapat duit nggak? Berarti saya bisnis tanpa mau. Hanya MLM yang bisa begitu. Jadi ruginya di mana? Coba. Nggak ada ketemu ruginya. Aduh, itu gagal. Ya nggak presentasi dianya. Wajar nggak? Gagal. Nah, yang pertama tadi kalau kita down, datang pertemuan. Yang kedua, baca buku. Siapa yang muak baca buku, angkat tangan. Jujur aja, jujur. Jujur, sama kayak saya. Baca buku tuh begitu nengok sampulnya langsung mata tuh kayak ada pemberat, langsung tuh. Coba angkat tangan, ayo. Biar kita sejalan. Ya, sama baca buku memuakkan, betul nggak? Jadi baca buku, saya itu dulu begini ceritanya. Pada suatu hari, ya, saya ini menjalankan network marketing 1,5 tahun waktu itu. 1,5 tahun, bonus saya 77.000 sebulan. Paling tinggi waktu itu 336.000, saya masih ingat. Selama 1 tahun setelah pernah 15.000 bonus saya sebulan. Karena tutup poin ya, 30.000, ya. Dan itu saya jalankan 1,5 tahun. Kok saya bertahan? Karena saya no choice, tidak ada pilihan. Karena saya udah diusir sama papa saya mau balik bekerja kemana? Jadi saya bingung, saya memutuskan tetap di network marketing. Akhirnya saya jalankan. Setiap ketemu orang, Pak, Bu, ini bagus Bu, pokoknya luar biasa. Pakai semangat aja, pakai semangat, nggak closing. Maaf, waktu itu baju saya cuma 2. Baju kotak-kotak, masih ingat warna hitam, itu saya beli di BJ. Dan ininya udah koyak. Pinggirnya ini udah koyak. Dan saya pakai celana minjem sama teman dan saya tidak balikan sama sekali. Sampai sana itu rusak serusak-rusaknya. Dan orangnya itu tingginya 175. Bayangkan celananya dari saya panjangnya bisa saya lipat 6 kali lipat. 1, 2, 3, baru ketemu segini. Berarti saya pakai celana kedodoran. Ini nih kisah nyata ini. Kalau nggak percaya tanya istri saya. Itu saksi mata langsung. Karena dia yang tahu saya tidur di SPBU itu. Dia yang sering ngasih makan waktu itu. Nah terus ketika saya presentasi acara begini, saya minjem baju putih orang lain yang tingginya pun 170-an. Anda tahu lengan panjangnya berapa? Segini. Itu pun saya lipat. Jadi udah tahu kan di sini sebesar apa? Dan itu saya lakukan 1,5 tahun. Kira-kira kalau ada sales datang nunjukin produk dengan pakaian begitu, mau beli? Nah itulah yang terjadi. Akhirnya mentor saya waktu itu, cewek mentor saya itu keras banget, Ibu Resti namanya. Sandi, aku mau tanya. Kan saya konsultasi nih. Mbok kenapa ya? Saya mainnya Mbok kenapa ya? Saya kok nggak bertumbuh-tumbuh? Kenapa rasanya ini? Padahal saya udah kerja keras. Saya sudah bangun pagi, saya sudah buat program kerja, kenapa gak bertumbuh ya? Dia cuma bilang gini, buku apa yang kau baca? Saya langsung diam. Buku, emang penting? Saya gituin. Kayaknya ngabisin waktu lah, ini baca-baca yang gak ada gambarnya pula, saya bilang gitu kan. Ngantuk saya bilang ini. Dia cuma ngomong begini, ambil kuping saya, potong kuping saya tanpa dibius, kalau kau bisa sukses tanpa baca buku. Saya langsung mikir, apalah maksudnya nih. Dan besok saya nggak baca buku. Besoknya lagi saya nggak baca buku. Kejadian waktu itu sama dolen saya, cewek. Kakak angkat saya sendiri di Jambi. Waktu itu dia nyinggung saya. Saya nih kalau punya upline yang macam ini, jijik saya kata dia. Egois, berantakan. Dia bilang gitu kan, tidak punya ilmu. Oh, saya bilang, apa kata Uni? Dia orang Padang. Apa kata Uni? Ngejago. Aku jambak dari situ juga.
Dan dia jambak saya jambak dia. Bayangkan jambak-jambakan sama downline. Sudah kejadian itu dimitingkan sama Mbok, dirapatkan saya. Uni itu saya dan dia. Inilah Sandi karena tidak baca buku, tidak berpikir dan berjiwa besar. Tahu nggak, downline-mu ini adalah asetmu. Ketika kamu ajak berantem, habis asetmu katanya. Kamu punya karyawan pun, kalau karaktermu ini jelek, maka kamu tidak akan pernah bertumbuh bisnismu katanya. Kalau kamu marah-marahin karyawan, maka bisnismu pun tidak akan pernah bertumbuh. Makanya buku itu membuat karakter kita berubah, Sandi katanya. Makanya ada buku berpikir dan berjiwa besar. Ada buku mencari kawan dan mempengaruhi mertua. Enggak ada, mempengaruhi orang lain ya, salah ya. Jadi ya, jadi ada buku mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Waktu itu saya tertarik dengan buku mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Saya buka, itu buku wajib MLM sebenarnya. Ada 3 buku wajib MLM. Buku berpikir dan berjiwa besar, mencari kawan dan mempengaruhi orang lain, dan yang ketiga adalah skill with people. Personality plus. Personality plus warnanya kuning. Itu yang ketahuan. Koleris sanguinis nih, udah kayak dukun tuh. Makanya pernah nggak lihat saya bisa meramal orang. Selain saya alhamdulillah punya kebatinan, saya juga bisa, karena saya katam buku itu. Oh, karakternya plekmatis, sanguinis, dan koleris. Oh, plekmatis dan koleris. Ini gini-gini keras orangnya. Oh, ini sanguinas. Udah kayak dukun kan? Ya, Bapak sanguinis, plekmatis. Ya, koleris, plekmatis. Ya, plekmatis. Ya. Nah, jadi artinya apa? Kok bisa begitu, Sandi? Ya karena buku itu bisa membaca karakter orang untuk kita menyesuaikan. Bukan kita, orang ini tidak bisa sukses. Bukan begitu. Kita menyesuaikan karakter orang itu, paham nggak kira-kira? Makanya waktu itu saya baca buku mencari kawan dan mempengaruhi orang lain dan personality plus. Saya katamkan buku itu. Dan saya membaca buku itu menarik di buku mencari kawan dan mempengaruhi orang lain berkata begini. Kalau ingin madunya, jangan tendang sangkarnya. Apa maksudnya? Kalau kita mau dari seseorang itu, mau dia bergerak tim kita, mau dia sukses di tim Anda, jangan sakiti hatinya. Paham sampai di sini? Anda pengen sukses, jangan sakiti mentor Anda. Mentor Anda menjauh. Daripada dia dosa, dia lebih baik menjauh. Anda jangan sakiti downline juga, Anda rugikan dia. Anda ambil poinnya misalnya. Jangan juga. Selalu menjaga integritas. Kalau ada yang berbuat, cepat perbaikin. Siap? Karena kita di sini tujuannya memperbaikin. Paham sampai di sini? Dan kalau kita dizolimi, jangan langsung ambil keputusan. Jangan langsung ambil, malas aku jalan lagi, aku dikicu sama upline. Salah, berarti sukses kita tergantung upline. Saya berapa kali dikicu sama upline saya. Saya berapa kali dibohongi sama upline saya. Langkah saya apa? Saya berhenti. Saya mikir downline saya. Oke, cut sama upline. Assalamualaikum. Gak usah bantu saya lagi. Saya langsung ke bawah, ke downline. Begitu cara berpikirnya. Paham? Jadi bukan berarti kita dizolimi kita langsung berhenti. Kan tahu kan saya sering dizolimi sama upline. Tapi apakah saya berhenti? Enggak. Upline saya. Tapi kerja kita tuh ada upline dapat, bodoh amat. Itu dari rezeki masing-masing. Betul nggak kira-kira? Kalau kita kerja keras, dia tiba-tiba nggak membangun sebelahnya juga dia nggak ada bonusnya. Betul kan? Jadi di sini bukan siapa yang di atas, tapi siapa yang bekerja. Siap? Nah, jadi begitu. Baca buku siap? Nanti baca buku? Siap. Nanti saya rekomendasikan mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Yang kedua, berpikir dan berjiwa besar. Berpikir dan berjiwa besar itu saya hampir katam juga. Dan saya membacanya begini. Di bab 12 mengatakan, bukan di mana Anda saat ini, tapi kemana Anda akan tiba. Apa maksudnya? Kita saat ini boleh jadi orang biasa. Boleh saat ini kita jadi orang-orang yang menengah ke bawah. Tapi kita harus punya tujuan ke depan mau jadi orang apa. Betul nggak? Mau seperti apa 2 tahun kemudian, Anda harus tentukan hari ini. Siap? Karena keputusan kita 2-3 tahun yang lalu, inilah keadaannya. Ini keadaan kita nih. Siapa yang masih sulit hidupnya,
Itu karena keputusan kita 2-3 tahun yang lalu. Karena masih santai-santai, masih lea-lea, masih tidur siang, masih males-malesan, masih ngambek-ngambekan, masih tidak semangat, bukannya berpikir untuk mencari solusi, betul nggak? Nah, tapi kalau itu tidak merubah Anda, cepat ganti pola itu. Bisa? Oke, tepuk tangan sekali lagi. Jadi kalau kita ketemu pelanggan atau ketemu calon prospek kan sering gitu tuh. Jangan sakit hati, paham? Ngomong aja. Dalam hati begini ngomongnya. Ya Allah, terima kasih kau uji aku dengan orang ini. Paham? Tapi biasanya balik dari situ dapat rezeki loh. Anda jangan merutuk. Saya sering begitu. Ikhlas saja, hantam aja terus. Betul nggak? Pernah saya lagi prospek, Pak. Dia ngomong sama sebelahnya, sakit hati saya. Jadi gitu kita prospek, dia cerita sendiri. Jadi saya seperti ngomong sama siapa ini sebenarnya, gitu kan? Pak, ini produk bagus loh, Pak. Begini-begini. Dia ngomong, ini, baik Pak, gini-gini. Saya nggak ada yang dengerin. Dan itulah mental kita diuji. Paham nggak kira-kira? Tapi seorang pemenang, sang juara, pantang. Suatu ketika nanti aku datang sama kamu dalam kondisi yang berubah. Betul nggak kira-kira? Tepuk tangan, ya. Siap ya? Jadi nanti kalau di lapangan begitu caranya. Dan itu biasanya terjadi ketika kita tidak diedifikasi. Karena kita biasanya one by one. Tidak ada yang edifikasi dan tidak ada yang ngasih tahu kita ini siapa. Nah, enak nggak yang kedua? Kayak diperhatikan betul, betul nggak? Ini closing nih, yes closing nih, betul nggak kira-kira?